datang di podcast yang selalu hadir untuk membahas serunya kehidupan di kampus. Saya Zara Damayanti dan hari ini kita mau membahas tentang perbedaan dari antara tim kuliah rapat atau kura-kura dan juga kupu-kupu atau kuliah pulang. Hari ini kita ditemani dua narasumber keren yang siap berbagi pengalaman. Mari kita sambut. Mari kita ngobrol dulu. Sebelumnya perkenalkan dulu dari masing-masing kakak kami. Saya dulu. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Aura Zanati Alfa. Saya di sini sebagai pemeran tim kuliah rapat atau kura-kura. Ya. Perkenalkan saya Arfanil Baba. Di sini saya adalah sebagai narasumber tim kuliah pulang atau. Oke, langsung kita mulai saja ya. Sebelumnya dari Kak Aura dulu ya, yaitu mahasiswa kura-kura atau kuliah rapat. Nah, pertanyaan yang pertama nih Kak, apa nih motivasi yang mendorong kamu memilih aktif berorganisasi di tengah padatnya jadwal kuliah? Baik, bismillah ya Kak Zahra. Jadi motivasi saya untuk mengikuti organisasi itu tentunya mencari relasi atau pengalaman, dikarenakan dulu saat SMP SMA itu saya masih digolongkan pendiam atau introvert ya. Nah dari situ saya jadi bersikeras untuk saya ingin mencoba nih bagaimana sih rasanya ikut organisasi. Jadi itulah motivasi saya. Mungkin karena dari dulu saya sebelumnya belum kenal apa itu organisasi, jadi waktu kuliah saya menekankan untuk ikut organisasi. Lalu pertanyaan yang kedua nih, ini pertanyaannya wajib ya Kak. Dengan komitmen yang banyak, boleh dong Kakak itu sharing kepada kita tips-tips gitu bagaimana cara Kakak menyeimbangkan atau mengatur waktu antara kuliah dan juga tanggung jawab di organisasi. Baik, untuk cara mengatur waktu ya Kak. Nah, cara manajemen waktu saya itu pastinya itu jadwal kuliah itu sangat padat, apalagi semester-semester tentunya juga mempunyai kesibukan masing-masing, walaupun itu dari yang banyak tugas atau yang enggak, tapi kita tetap diselingi dengan organisasi. Nah, cara saya membagi waktu itu ketika saya ada tugas kuliah dan itu sudah benar-benar urgent harus dikerjakan atau deadline-nya sudah mepet, itu harus dikerjakan terlebih dahulu, baru saya mengerjakan yang tugas organisasi. Nah, selanjutnya di tengah kesibukan juga saya mengajar di salah satu SMP di Purworejo, itu ya di SMP Maron itu asrama. Nah, itu saya juga alhamdulillahnya waktu weekend. Nah, kalau asrama kan hari liburnya itu hari Jumat, jadi itu mengajarnya di hari Minggu. Jadi Senin sampai Jumat itu saya free untuk tidak bekerja, sedang mengurus organisasi atau kuliah. Lalu yang hari Sabtu insya Allah saya solo, dan hari Minggunya baru saya jalan lagi. Padat sekali ya, tapi bisa membagi waktu dengan bagus sekali. Pertanyaan yang ketiga ya Kak, dari pengalaman yang begitu kaya dari tadi itu yang banyak sangat padat, apa yang kamu pelajari atau nilai esensial apa yang paling Kak Aura rasakan manfaatnya untuk bekal setelah lulus nanti Kak? Tentunya banyak sekali pengalaman atau bekal yang kita dapatkan saat mengikuti organisasi, karena di sini juga kita mengikuti prodi BGSD ya. Tentunya besok ketika kita lulus sudah sarjana itu pasti akan mengajar di SD. Nah, di situ juga menjadi salah satu bekal untuk besok ketika kita mengajar di SD itu udah ada pengalaman atau tidak grogi saat ketemu dengan anak-anak, tidak canggung-canggung atau sudah seperti teman sendiri dengan anak-anak. Jangan sampai kita saat menjadi guru malah kita yang malu, begitu Kak. Sama saja kayak latihan juga ya? Iya, betul sekali. Selanjutnya, lalu bagaimana kamu memotivasi diri untuk menjaga semangat untuk tetap produktif di tengah padatnya itu kuliah dan juga organisasi? Mungkin di sela-sela itu di organisasi itu pasti ada yang namanya studi banding, atau nanti kita di akhir periode itu ada jalan-jalan kemana. Itu mungkin termasuk salah satu semangat atau membangun refreshing untuk otak kita gitu. Jadi di tengah kesibukan kita juga menyempatkan
waktu untuk bagaimana kita harus semangat, bagaimana kita mencari waktu untuk kita liburan walaupun sangat padat jadwalnya ya Kak ya. Tapi kita harus tetap semangat dan di tengah kesibukan itu juga kita harus pintar-pintar memanajemen waktu agar waktu istirahat cukup, waktu belajarnya cukup, dan waktu yang lainnya. Ya, kita harus memanajemen waktu kita guys kalau sedang melakukan kegiatan. Nah terakhir nih Kak, yang gak kalah penting ya, itu apa pesan penyemangat kamu bagi teman-teman yang ada di sini yang galau ingin gabung ke organisasi Kak? Baik, motivasi atau pesan untuk teman-teman yang akan mengikuti organisasi itu, ayolah ikut organisasi karena itu bukan suatu hal yang buruk, namun itu adalah suatu tantangan yang harus kita lalui. Bagaimana cara kita memanajemen waktu di saat besok kita sudah lulus sarjana, kita mempunyai pengalaman dan relasi yang banyak, lalu tetap semangat juga untuk kuliah dan bukan selanjutnya. Wah, pesan yang sangat top ya dari Kak Aurel. Terima kasih ya Kak Aurel. Beri tepuk tangan guys. Lanjut kita ke Kak Fani, yaitu mahasiswa kupu-kupu atau kuliah pulang. Nah pertanyaan yang pertama Kak, sebagian besar mahasiswa itu memilih organisasi. Nah apa pertimbangan utama yang mendasari keputusan kamu untuk lebih memfokuskan seluruh waktu itu pada kegiatan akademik atau kuliah saja Kak? Iya, saya tuh memilih untuk fokus pada kuliah tuh karena saya ingin mencapai prestasi yang maksimal, belajar yang maksimal. Jadi fokusnya tuh cuma bener-bener belajar gitu Kak. Terus yang kedua, bisakah itu Kak Fani berbagi tips praktisnya mengenai bagaimana Kak Fani mengatur waktu untuk belajar secara intensif dan juga tetap memastikan adanya alokasi waktu yang memadai untuk beristirahat juga Kak? Ya, saya mengatur waktu biasanya tuh saya bikin jadwal belajar yang teratur dan memprioritaskan tugas-tugas yang paling penting. Misalnya kayak deadline yang paling mepet itu saya kerjain dulu. Terus saya juga selalu memastikan untuk memiliki waktu istirahat yang cukup gitu Kak. Wah, berarti ini tipe-tipe mahasiswa yang kalau ada tugas langsung ngumpulinnya tepat waktu ya. Pertanyaan ketiga Kak, dalam menghadapi tekanan akademik, aktivitas relaksasi seperti apa yang biasa Kak Fani lakukan untuk menghilangkan stres setelah jam kuliah usai? Saya biasanya tuh relaksasinya dengan cara baca buku, nonton film, main sama teman-teman, gitu aja sih Kak. Lanjut, mengingat padatnya tugas nih Kak, bagaimana Kakak memprioritaskan tugas dan kegiatan kuliah itu agar semua terselesaikan dengan tepat? Pertanyaannya hampir kayak tadi ya Kak Iya. ya. Saya biasanya memprioritaskan tugas yang deadline-nya paling mepet dengan membuat daftar tugas. Terus yang harus diselesaikan dan prioritaskan yang paling penting dulu. Oke, terakhir nih guys, apa saran terbaik yang dapat kamu sampaikan kepada teman-teman yang ada di sini untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas dalam belajar Kak? Jadi saran saya untuk membuat jadwal belajar yang teratur dan memprioritaskan tugas-tugas dulu yang paling penting. Terus jangan lupa untuk memiliki waktu istirahat yang cukup dan menghilangkan stres dengan melakukan aktivitas yang kalian senang. Oke, terima kasih ya Kak Fani. Okay. Oh teman-teman semuanya, sangat menginspiratif banget ya antara Kak Aura sebagai mahasiswa kura-kura dan juga Kak Fani sebagai mahasiswa kupu-kupu. Untuk kalian mahasiswa semuanya, entah kalian itu mahasiswa kura-kura atau kupu-kupu, yang penting kalian selalu menjalankan kuliah dengan sebaik-baiknya, mengerjakan tugas dengan tepat dan juga lulus dengan tepat juga. Di sini saya Zara Damayanti dan juga Kak Aura dan Kak Fani pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.